Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa? Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang fungsi komposisi. Sekarang fungsi inverse. Jika f merupakan suatu fungsi, maka simbol dari fungsi inverse yaitu f pangkat negatif 1. Ini adalah simbol dari fungsi inverse f pangkat negatif 1. Jika ada suatu fungsi a itu adalah x dan fungsi b itu adalah fx, dipetakan pada f adalah hasilnya maka fx, maka fungsi inverse-nya ini kan dari fungsi a ke fungsi b, ya kan, dari a ke b, makanya dia x terus hasilnya fx. Sedangkan kalau inverse itu hasil dari fx kembali lagi ke a. Nah, seperti yang di bawah ini. Ini kan fungsi a nya tadi kan x, fungsi b nya adalah fx. Jadi kalau fungsi inverse itu kembali lagi ke sini, kembali lagi ke a, dari domain b kembali ke kodomain a. Ini misal, nah, dimisalkan bahwa fx itu sama dengan y, terus di fungsi inverse kan, maka f pangkat negatif 1 hasilnya adalah x sama dengan f pangkat negatif 1 buka kurung y. Karena kenapa? Karena di sini fx nya itu sama dengan y, jadi yang dipetakan yang ini, y nya ini ke sini. Jadi y sama dengan f aksen f pangkat negatif 1 y, sehingga dapat dinyatakan inverse suatu fungsi adalah f pangkat negatif 1 y sama dengan x. Ini hasilnya f pangkat negatif 1 y sama dengan x atau fx sama dengan y. Syarat dari fungsi inverse yaitu harus bijektif satu-satu, nggak boleh nyabang. Nah, lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Contoh, fungsi f itu sama dengan real ke real, dinyatakan dengan fx sama dengan 2x plus 8. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah fungsi inverse. Jawab. Langkah pertama, kita sama dengan kan fx ini kita sama dengan kan y. Ini langkah pertama. Langkah 1, fx itu sama dengan y. Jadi nilai fx nya berapa? Fx nya di sini adalah 2x plus 8. Tulis 2x plus 8 sama dengan y. Y nya ini tetap. Setelah itu intinya dari fungsi inverse ini, kenapa fx sama dengan y? Intinya kita mencari nilai x-nya. Nah, di sini kan yang ada x-nya adalah 2. 8 ini kan tidak ada x-nya, makanya 8 ini pindah ruas. Jadi 2x sama dengan y min 8. Positif 8 pindah ruas jadi negatif 8. Setelah itu, ini kan masih 2x ya. Nah, untuk mencari x-nya sendiri ini kan bentuk perkalian. Jadi kalau 2-nya ini pindah ke ruas kanan, maka dia akan menjadi pembagian. Soalnya ini kan perkalian. Jadi x sama dengan y min 8 per 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Di sini sederhanakan. X sama dengan y per 2 min 4. Karena 8, negatif 8 dibagi 2 kan hasilnya negatif 4. Nah, setelah itu kan udah kita ketemu nilai x-nya. X-nya adalah sama dengan y per 2 negatif 4. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Kita masukkan, tadi kan bilang bahwa x itu sama dengan f negatif y negatif 1 y sama dengan y per 2 negatif 4. Nah, setelah itu fungsi inverse kita kan sudah menemukan hasil dari x-nya. Kita kembali lagi, y-nya ini kita ganti sama x. Jadi f pangkat negatif 1x sama dengan x per 2 min 4. Jadi fungsi inverse-nya yaitu x
per 2 negatif 4. Jadi X-nya ini kita ganti sama Y. Sekarang saya akan lanjut tentang inverse dari fungsi komposisi. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang fungsi inverse ya. Sekarang inverse dari fungsi komposisi. Kalau tadi itu fungsi saja diinverskan, tapi kalau sekarang ada fungsi komposisi baru dicari inverse-nya. Ketentuannya bahwa jika F bundaran G tutup kurung diinverskan, maka hasilnya adalah F inverse bundaran G inverse. Jadi untuk kalau ada kurung seperti ini kan namanya kesatuan, ya kan? Buka kurung F bundaran G tutup kurung inverse. Itu hasilnya itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi masing-masing itu diinverskan kalau kurungnya ini jadi satu. Nah, sama kayak yang ini. Ini kan G bundaran F tutup kurung inverse, ya kan? Pangkat negatif 1 itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Nah, contoh yang kedua, ketentuan yang kedua, jika F bundaran G inverse itu tidak sama dengan buka kurung F bundaran G tutup kurung inverse. Nah, kalau F bundaran G tutup kurung inverse ini kan namanya kesatuan, ya kan? Kalau penjabarannya itu kembali lagi ke sini. F inverse bundaran G inverse masing-masing diinverskan. Sedangkan kalau F bundaran G inverse itu yang diinverskan hanya G-nya saja. Kan tidak ada kurungnya ini kan ya. Jadi masing-masing G-nya saja yang diinverskan. Untuk yang keempat, ini adalah F inverse bundaran G. Itu juga sama, tidak sama dengan buka kurung F bundaran G diinverskan. Karena kalau ada kurung itu namanya satu kesatuan, masing-masing diinverskan. Sedangkan untuk F inverse bundaran G, ini yang diinverskan hanya F-nya saja. Sekarang masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi F bilangan real ke real dan G adalah bilangan real ke real dengan ketentuan Fx itu sama dengan X plus 2, sedangkan Gx-nya itu sama dengan 2X min 3. Tentukan A, F bundaran G inverse. Kalau B itu adalah buka kurung F bundaran G terus diinverskan. Nah, beda ya untuk yang soal A sama B ini. Jawab 1A. Ini kan F bundaran G inverse, berarti langkah pertama kita mencari G inverse-nya dulu. G inverse terlebih dahulu. Nanti hasilnya berapa baru kita komposisikan ke F atau kita masukkan ke F nilainya. G X sama dengan Y. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari inverse kita harus sama dengankan Y permisalannya dulu untuk mencari nilai X. Gx-nya berapa? Di sini Gx-nya adalah 2x min 3. 2x min 3 sama dengan Y. Yang ada X-nya adalah nilai 2, 3-nya tidak ada, maka 3 ini pindah luas ke kanan, negatif jadi positif. Jadi 2x sama dengan Y plus 3. Nah, sekarang mencari X-nya. Ini kan perkalian bentuknya, ya kan? Kalau perkalian berarti di sini dia akan berubah menjadi pembagian. X sama dengan Y plus 3 per 2. Nah, sudah ketemu kan nilai X-nya ini? X-nya itu adalah Y plus 3 per 2. Sekarang kita masukkan ke G inverse. G pangkat negatif 1 X sama dengan X plus 3 per 2. Y-nya ini kita ganti sama X. Nah, ini tinggal berubah saja variabelnya. Yang awalnya adalah Y, kita rubah lagi menjadi X karena ini G inverse X. Di sini X, maka di sini harus X, nggak boleh Y. Nah, sudah ketemu kan ya nilai G inverse-nya. Sekarang kita masukkan langkah keduanya, F bundaran G inverse. Nah, ini komposisi. Komposisi kan kalau dibaca F buka kurung G inverse X, ya kan? Kita pengerjaannya dari belakang ke depan.
dimasukkan dari nilai belakang baru nanti ke depan. F tetap. G inverse-nya berapa? G inverse-nya tadi ini adalah X plus 3 per 2. Di sini masukkan X plus 3 per 2. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F tadi apa? Rumus dari F sendiri itu adalah X plus 2. Nah, yang kita ganti adalah nilai X-nya ini. X-nya ini diganti sama X plus 3 per 2. X plus 3 per 2 ini kan plus 2, plus 2. Baru kita samakan penyebutnya. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Ini 3 tambah 4 adalah 7. Nah, jadi hasil dari F bundaran G inverse adalah X plus 7 per 2. Itu ya. Sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua adalah F bundaran G baru diinverskan. Jadi cari terlebih dahulu nilai dari F bundaran G. Kita komposisikan dulu baru kita inverskan. Langkah pertama, F bundaran G inverse. Nah, kita masukkan dulu F buka kurung G X. Gx nya tadi kan nilainya 2X min 3. Sedangkan F nya sendiri, F nya ini tadi hasilnya adalah X plus 2. Nah, nilai X nya ini kita rubah jadi ini berarti 2X min 3 plus 2. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Kita ketemu nilai F bundaran G. Setelah itu kita inverskan F bundaran G inverse X. Nah, kita sama dengan Y. Kalau mencari inverse selalu sama dengan kan Y dulu. F bundaran G tadi berapa? Nilainya adalah 2X min 1. Di sini 2X min 1 sama dengan Y. 2X sama dengan Y plus 1. Nah, tujuannya inverse kan kita mencari nilai X-nya. Sekarang X sama dengan Y plus 1 per 2. Sekarang kita rubah. Nah, udah ketemu kan nilai X-nya sama dengan Y plus 1 per 2. Sekarang F bundaran G inverse X sama dengan Y-nya ini kita rubah menjadi X. Jadi X plus 1 per 2. Jadi nilai F bundaran G tutup kurung inverse itu hasilnya X plus 1 per 2. Nilainya bedakan sama kayak yang tadi.